Aristokrat merah generasi kedua mengalihkan aset ke luar negeri, diperlukan saluran khusus untuk 10 juta atau lebih. Seorang aristokrat merah generasi kedua di luar negeri, individu dengan latar belakang keluarga yang terkait dengan PKC, telah mengungkapkan bahwa generasi ini telah benar-benar kehilangan kepercayaan pada PKC. Mereka semua percaya bahwa China sedang menuju ke arah yang salah. Saat ini, ada gejolak yang signifikan di dalam Partai Komunis China, dengan semua orang berusaha untuk menghasilkan uang. Tidak terkecuali para aristokrat merah generasi kedua. Sejak Xi Jinping berkuasa, dia telah menargetkan kekayaan generasi ini. Akibatnya, mereka secara aktif mencari cara untuk memindahkan uang mereka ke luar negeri agar tidak dieksploitasi oleh otoritas komunis China. Individu yang dimaksud adalah Fang Ming, yang tinggal di New York. Fang mengatakan, meskipun mungkin agak terlambat untuk mentransfer aset sekarang, mereka masih menjajaki berbagai metode. Aristokrat merah generasi kedua lainnya, Chao Wei, menjelaskan bahwa periode puncak untuk mentransfer dana ke luar negeri adalah dari 2018 hingga 2020. Dengan puncak kedua selama lockdown Shanghai pada tahun 2022. Saluran dan metode untuk mentransfer dana bervariasi tergantung besarnya dana yang dilibatkan. Untuk dana di bawah 1 juta yuan China, orang mentransfer uang ke rekening yang ditentukan oleh perantara di China, dan seseorang di luar negeri segera mentransfer mata uang asing yang setara ke rekening yang ditunjuk pengirim, atau melakukan pembayaran tunai langsung. Untuk jumlah yang berkisar antara 1 juta hingga 10 juta yuan China, dana harus ditransfer melalui rekening perusahaan. Orang-orang mendirikan beberapa perusahaan cangkang, mentransfer uang beberapa kali menggunakan rekening perusahaan dan kemudian membatalkan pendaftaran perusahaan setelah transfer selesai. Untuk jumlah yang melebihi 10 juta yuan China, sekitar 1,37 juta dolar USD, diperlukan saluran khusus, yang melibatkan penggunaan sistem pengiriman uang perbankan. Sistem ini umumnya tidak dapat diakses oleh individu biasa karena berbeda dengan sistem yang digunakan oleh masyarakat umum dan biasanya digunakan oleh mereka yang terlibat dalam perdagangan internasional berskala besar. Chao Wei mengungkapkan bahwa para aristokrat merah generasi kedua tidak puas dengan Xi Jinping, terutama karena mereka ingin melindungi kekayaan mereka sendiri. Mereka takut menjadi sasaran pihak berwenang dan ingin segera mengamankan aset mereka, karena konsekuensinya akan sangat buruk jika dana mereka di China dibekukan. Dia juga mencatat bahwa di dalam jajaran elit Partai Komunis China dan di antara para aristokrat merah generasi kedua, tidak ada yang benar-benar percaya pada Partai Komunis. Mereka terutama termotivasi oleh kepentingan pribadi dan seringkali memiliki agenda tersembunyi. Di luar aristokrat merah generasi kedua, anggota elit PKC secara aktif mempersiapkan strategi keluar. Banyak taipan, selebriti, dan individu kelas menengah di daratan China juga terlibat dalam proses imigrasi dan transfer aset. Penduduk di daratan China mengalami kegelisahan, menyaksikan arus keluar modal dan situasi di bawah Partai Komunis China tampak suram. Selain para pejabat PKC, kalangan kaya di daratan China juga mengamati tren perceraian secara teknis yang semakin meningkat. Strategi ini bertujuan untuk membagi aset dan mengurangi risiko. Pada tanggal 23 Agustus tahun ini, dalam saham berkonsep AI, setidaknya ada 7 perusahaan di mana para pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% saham melakukan perceraian. Menghasilkan total pembagian nilai pasar saham sebesar 28,5 miliar yuan China, sekitar 3,89 miliar dolar Amerika Serikat.